Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali itu menulis kitab Lataiful Ma'arif. Kitab ini berisi tentang kajian bulan-bulan dalam satu tahun itu, dimulai dari Muharram sampai terakhir di bulan Dzulhijjah. Saat beliau sampai di kajian bulan Rabiul Awal, lalu di kitab ini ditulis tentang bagaimana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian, bagaimana keagungan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sampai kemudian bagaimana kemudian wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menarik adalah sebagaimana kemudian ditulis oleh Syekh Al-Buti itu dalam Fiqhus Sirah itu, beliau memberi catatan buat kita saat kita belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak hanya berbicara secara historis sejarahnya Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat. Tidak hanya itu, kata beliau. Lebih jauh dari itu, saat kita belajar sirah nabawiyah, fikih sirah Nabi Muhammad SAW itu, yang pertama adalah agar kita menemukan secara utuh gambaran Islam itu bagaimana. Islam itu bagaimana dalam satu sosok manusia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi belajar tentang Nabi Muhammad tidak hanya sekedar belajar baginda Nabi lahir sampai kemudian wafat, itu bukan itu saja, kata beliau. Tetapi agar kita tahu gambaran Islam itu bagaimana sih, Islam itu bagaimana dalam satu sosok yang bernama Nabi Muhammad SAW itu. Dan yang kedua adalah kita ingin mengetahui kesempurnaan akhlak dari Nabi Muhammad SAW ketika kita belajar tentang perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang paling tidak ketika kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal ini, bapak-bapak, ibu-ibu sedikit dituntut untuk belajar tentang bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ajari anak-anak kita tentang sejarah yang benar tentang Nabi Muhammad SAW. Karena kebanyakan anak-anak kita banyak yang tidak paham. Jangankan anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibunya juga banyak yang tidak belajar tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dirahmati Allah, sedikit saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini tentang salah satu karakter dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kemudian juga disebut sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur luar biasanya. Itu dimulai dari saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat, apa kenangan terindah ketika engkau bersama dengan Rasulullah SAW? Lalu kemudian Aisyah menjawab, pada satu malam, pada satu waktu, saat giliran tiba bersama aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, saat Rasulullah sudah bersentuhan dengan aku,
lalu kemudian beliau minta izin untuk melaksanakan sholat malam. Aisyah pada waktu dimintai izin oleh baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, sebenarnya saya senang engkau berada di sisiku dan di sampingku bersentuhan dengan engkau ya Rasulullah. Tapi kemudian kalau engkau memilih saat ini untuk bermunajat pada Allah, maka aku pun juga akan mendukung dan setuju dengan apa yang kau inginkan. Indahnya Rasulullah itu punya akhlak minta izin sama istrinya. Jadi kalau selama ini yang ada adalah seolah-olah otoritas Islam itu istri harus izin sama suami, harus pengetahuan suami. Betul, itu betul. Tetapi indahnya Rasulullah SAW, Rasulullah pun mau bermunajat di malam hari itu minta izin sama istrinya karena memuliakan istrinya, menghargai istrinya. Bolehkah saya salat malam bermunajat pada Allah hari ini, malam ini? Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian istri-istri Rasulullah SAW itu ketika ditanya bagaimana akhlak suamimu itu, rata-rata mereka kemudian mengatakan betapa indahnya akhlak suamiku Muhammad. Tidak ada seorang yang seperhatian dan sepenyayang dia kepadaku. Barangkali sedikit belajar dari itu bapak-bapak yang hadir saat ini, bisalah nanti kemudian istri kita ketika ditanya siapa kita, tidak ada orang yang seperhatian dan sepenyayang bapak padaku. Sehingga inilah yang kemudian paling tidak secuil yang kita ambil dari kehidupan Rasulullah SAW. Bukan sebaliknya, bukan sebaliknya. Berapa banyak perempuan-perempuan yang kemudian menangis karena sikap dan perilaku dari suaminya yang begitu sangat menyakitkan, bahkan merendahkan dan sebagainya. Nah, saat Rasulullah SAW mau bermunajat pada Allah itu, sedikit Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau harus salat malam, berlelah-lelah, bercapek-capek? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu, bahkan yang akan datang? Sudah tidak akan mungkin kemudian ada dosa. Rasulullah sudah dijaga oleh Allah. Kenapa engkau bercapek-capek untuk salat? Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Nah, inilah yang pada saat ini kita ambil sedikit tentang karakter Rasulullah SAW yang tergolong hamba Allah yang kemudian pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasukkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur sebagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya beliau kemudian sudah dijamin bahwa dosa dan kesalahan akan diampuni oleh Allah dan itu pun dijaga oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang dosa dan kesalahan sering kita lakukan, tetapi kemudian kita hampir banyak tidak tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian banyak orang mengatakan saya sudah bersyukur pada Allah, tapi itu cuma perasaan saja, cuma angan-angan atau bahkan mungkin asumsi, persepsi pribadinya bahwa dia bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itu di dalam Quran surat Saba ayat 13 itu, wa qalilum min ibadiyas syakur. Faktanya adalah sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau pernah saya sampaikan ada dua ayat yang awalnya sama lalu kemudian di ujungnya berbeda. Ada ulama yang menyebutkan hikmah di situ bahwa di dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu mau menghitung nikmat Allah itu, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya.
Lalu di ujung ayat itu disebutkan tentang sifat manusia itu. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan kufur ingkar. Jadi ketika ada relevansinya dengan nikmat, banyak manusia yang zalim, tidak menempatkan nikmat Allah itu pada tempatnya. Lalu kemudian menjadi orang yang ingkar terhadap Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Kemudian di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sama juga awalnya, jika kamu mau menghitung nikmat Allah maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Lalu kemudian di ujung itu disebutkan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi seolah-olah memberikan gambaran bahwa walaupun banyak hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur, zalim, tidak menempatkan nikmat pada tempat yang diridhai oleh Allah, Allah masih mengampuni mereka. Lalu Allah masih sayang mereka, diturunkan terus nikmat itu walaupun masih dalam keadaan kondisi yang seperti itu. Maka ada ulama yang menyatakan khairuhu ilaina nazil wa syarruna ilaihi sa'id. Ghafurallahu ya Allah. Jadi kebaikan-kebaikan terus turun dari Allah itu, sementara kita mempersembahkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah. Kadang-kadang kita seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah, maka tentu kita ingin sedikit ngecek apakah betul bagaimana orang bersyukur itu, ya. Saya langsung pada inti di satu hadis Nabi SAW untuk ngecek, ya, bahwa ada hadis dari Anas bin Malik, itu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ma an'amallahu ala abdin na'matan fi ahli wa malin wa waladin faqal masyaallah la quwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba yang berhubungan dengan keluarganya, hartanya, anak-anaknya, lantas dia kemudian mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, maka dia tidak akan melihat bencana atau efek buruk dari nikmat yang diberikan Allah kepada dia kecuali kematian. Jadi tidak akan ada efek buruk dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita setiap kita kemudian mendapatkan nikmat dari Allah di keluarga kita, di anak-anak kita, harta kita yang berkaitan dengan kepemilikan kita di rumah, dan apapun yang nikmat yang ada di rumah itu, lalu mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, Allah kemudian akan selamatkan dari efek buruk dari nikmat yang ada pada diri kita itu. Ini rupa-rupanya kadang-kadang kita tidak seperti ini. Jadi kalimat Masya Allah la quwata illa billah itu harus sering kita ucapkan. Jadi masuk rumah kita alhamdulillah bagus, ketimbang yang lain masih ada Masya Allah la quwata illa billah. Ini semua karena kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Masuk kemudian ketemu dengan apa yang kita miliki, sepeda motor kita, anak-anak kita, semuanya Masya Allah la quwata illa billah. Allah akan jamin tidak akan ada bencana, efek buruk dari nikmat yang kemudian diberikan Allah kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan sedikit apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu saat menjelaskan tentang nikmat Allah itu. Ni'am minallahi ta'ala tataradif alaih faqaiduha asyukru wa huwa mabniun ala salasati arkanin al-i'tiraf biha batinan wa tahaddus biha zahiran wa tasrifuha fi maradati muhtiha fa idza fa'ala dhalika faqad syakaraha ma'a taksiri fi sukriha. Kata beliau, nikmat-nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengikat nikmat itu maka jadilah orang yang bersyukur.
Dan syukur itu ada 3 rukunnya, ada 3 pondasi yang secara simultan harus kita lakukan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit hambaku yang bersyukur itu, kita ingin cek bahwa rukun syukur itu paling tidak 3 disebutkan itu. Kata beliau, ada 3 rukun yang harus bersamaan kita lakukan kalau kita mau termasuk orang yang bersyukur itu. Yang pertama adalah al-i'tiraf biha batina, mengakui di dalam hatinya bahwa segala nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sedikit pun ada di hati ini adalah ini karena kerja kerasku, ini karena kepintaranku, ini karena aku mengolah, ini karena aku, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi rukun pertama orang disebut bersyukur pada Allah ketika hatinya mengakui bahwa semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, pengakuan dalam hati. Kemudian yang kedua adalah wa tahaddus biha zahiran. Dia lalu kemudian menyebut-nyebut nikmat Allah itu secara zahir dengan selalu memuji-muji Allah dan tidak sedikit pun kemudian mengakui dirinya. Kata beliau disebutkan jalan terdekat seorang hamba untuk menuju Allah itu adalah penghambaan. Dan penghalang terbesar seorang hamba untuk bisa dekat dengan Allah adalah keakuan. Jadi dengan mengucapkan tadi di rumah kita Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata, semuanya dari Allah, semuanya ini karena Allah, itu adalah bentuk dari pengakuan. Lalu kemudian tahaddus kita memuji-muji Allah saja, tidak ada yang lain. Seorang kemudian akan bisa dekat dengan Allah manakala dia kemudian menghambakan dirinya. Dan penghalang terbesar seorang akan dekat dengan Allah adalah pengakuan dirinya. Maka pernah saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu penghalang orang kemudian mau dekat dengan Allah ketika dia sudah muncul kalimat yang tidak pas dipakai bagi dia dengan kalimat ana, li, indi. Ana itu adalah model kata-kata iblis yang kemudian kita kenal dengan ana khairum minhu. Orang tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah manakala dia selalu mengatakan saya lebih baik dari dia, merasa dirinya lebih baik, lebih jos, lebih oke dari yang lainnya. Itu modelnya iblis itu. Engkau asene orang engkau ki, apa kusan engkau ki, nah, itu sudah pengakuan itu. Kemudian dengan li, modelnya Fir'aun ya. Karena dia punya jabatan, kekuasaan, akhirnya dia merasa pongah ya. Saya selalu berulang-ulang menyampaikan, mengingatkan itu buat diri kita dan semuanya. Saat orang-orang diberi jabatan dan kekuasaan yang awalnya dia biasa-biasa saja, lalu kemudian dia berubah menjadi orang yang seolah-olah sok dan sombong. Namun manakala dia sudah tidak punya kekuasaan, baru lagi nanti kembali. Itu kadang-kadang hal itu yang menipu. Maka nanti di akhirat banyak orang-orang yang menyesal dengan jabatan dan kekuasaan yang dia miliki. Saat dia menjabat itulah dia banyak melakukan dosa dan kesalahan karena kesombongan dia. Maka model Fir'aun itu banyak sekarang, Fir'aun kecil gitu kan, seperti itu. Karena dia merasa punya kekuasaan, punya jabatan. Satyangko. Saat itu dia jatuh, bukan lagi sebagai seorang yang kemudian bisa dekat dengan Allah. Dan kemudian yang ketiga, indi, itu model Qarun. Jadi dia merasa menjadi orang kaya itu, orang hebat itu adalah karena kepintaran dia. Jadi 3 kata inilah yang bisa menjadi penghalang orang untuk kemudian bisa dekat dengan Allah. Kecuali tadi itu dikembalikan bahwa orang bisa dekat dengan Allah ketika dia menghambakan dirinya. Apa itu? 3 kata itu, pertama menjadi ana abdun, saya ini loh hamba, saya ini loh budak, saya ini apanya kata Allah saja. Ana abdun, boleh begitu. Jadi pakai ana itu bukan ana khairun, saya lebih baik, tapi ana abdun, engkau ria siapa, engkau ria hamba Allah.
Jadi kita tidak ada apa-apanya. Semua kita sama di hadapan Allah. Jadi tidak ada lagi muncul keakuan itu. Kalau manakala dia mengatakan ana abdun, saya ini hamba Allah. Lalu kemudian mengatakan li kasratul qasirah, aku ini banyak punya kekurangan. Aku ini banyak punya kekurangan. Tidak seperti Fir'aun itu, karena dia punya jabatan. Kalau kita pakai li itu, saya punya banyak kekurangan. Kemudian yang model Qarun kata-kata indi itu, indi zunubun kasira, aku lo banyak bawa dosa besar, aku lo banyak dosa-dosa, sehingga kemudian dia tidak menjadi orang yang sombong. Manakala dia mengatakan saya ini hamba, saya banyak kekurangan, aku masih banyak punya dosa, sehingga dia merendah dan tawadhu. Dan akhirat itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang tawadhu, yang selama hidupnya itu merendah. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi syukur yang pertama itu rukunnya adalah mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua adalah memperbincangkan, selalu menyebut-nyebut nikmat itu semua dari Allah, bukan karena apa-apa. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu pada jalan yang kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cek, apakah selama ini kita masih mengakui bahwa ada sesuatu dari kita, bukan dari Allah, dengan nikmat yang kita terima, atau kemudian kita suka untuk dipuji-puji dan tidak menyebut-nyebut Allah di sana. Atau yang ketiga, dan ini yang paling banyak, kurang menggunakan nikmat Allah itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya merasa bersyukur pada Allah dengan cukup mengatakan alhamdulillah, tapi hati kita kadang tidak mengakui atau sedikit karena kerja keras kita, atau kemudian tidak menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhai oleh Allah. Kita ingin perhatikan sekarang. Yang pertama itu tentang satu kisah yang sudah kita kenal bersama, sudah masyhur di zaman Bani Israel itu, tentang efek orang yang tidak mengakui nikmat itu dari Allah akan diapakan. Jemaah yang dirahmati Allah, ada 3 orang yang disebutkan di Bani Israel itu. Ini riwayat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dulu di zaman Bani Israel itu ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah orang yang abros, dan yang kedua adalah aqra, dan yang ketiga adalah a'ma, orang yang botak dan orang yang buta. 3 orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang abros, dia punya penyakit kulit, jijik, orang banyak yang menjauhi dia. Saat kemudian Allah mengutus malaikat untuk menguji dia, ya, diberi nikmat, dia ditanya oleh malaikat yang berwujud manusia itu, pada orang yang kena penyakit belang-belang ini atau penyakit kulit yang menjijikkan ini, ditanya oleh malaikat, ayu syai'in ahabbu ilaik, kamu pingin apa kalau seumpama minta? Lalu kemudian dia mengatakan, launun hasan wa jildun hasan, saya pingin kulit yang bagus, warnanya bagus. Lalu kemudian diusap oleh malaikat, lalu berubahlah kulit orang ini menjadi kulit yang glowing gitu, kulit yang bagus, mulus gitu. Nah, saat itu kemudian ditanya lagi oleh malaikat, fa ayyul mal ahabbu ilaik, seandainya kamu minta harta, apa yang kamu minta? Dia kemudian menyatakan dia minta al-ibl, dia minta onta. Oleh malaikat kemudian diberikan onta yang bunting. Itu untuk orang yang pertama. Yang kedua adalah orang yang botak, ya. Dia ya tidak jadi bagus lah bahasanya gitu. Lalu kemudian malaikat datang pada dia dan tanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, kamu pingin apa? Lalu kemudian dia menjawab, sya'run hasan, saya pingin rambut yang bagus. Diusap oleh malaikat, lalu kemudian dikasihlah rambut yang bagus sehingga orang ini menjadi ganteng, jadi ganteng. Lalu ditanya juga, ayyul mal ahabbu ilaik, kamu pingin harta apa? Lalu kemudian dia minta al-baqarah, minta sapi. Diberi oleh malaikat sapi bunting. Dan yang ketiga, malaikat datang kepada orang yang buta, sama juga ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, minta apa? Lalu kemudian dia minta penglihatan. Diusap oleh malaikat, akhirnya dia bisa melihat. Ketika ditanya, fa ayyul mal ahabbu ilaik, kamu pingin harta apa? Dia minta syat, dia minta ghanam, dia minta kambing. Diberikan oleh malaikat kambing yang bunting. Singkat cerita,
1 tahun berikutnya malaikat datang lagi kepada 3 orang yang diuji di Bani Israel itu. Yang pertama datang kepada orang yang pernah kena penyakit belang-belang atau penyakit kulit atau abros itu. Ketika malaikat kemudian menyamar menjadi orang yang kemudian lusuh dari perjalanan, dia tidak punya bekal, dia meminta sesuatu kepada orang ini yang sudah sekarang menjadi kaya karena dia punya banyak onta. Karena waktu beberapa tahun yang lalu kemudian ditinggal dengan onta yang bunting itu. Dia mengatakan, qad inqata'at bi al-hibar fi safari fala balagli al-yaum illa billah summa bika. Saya kehabisan bekal dalam perjalanan ini. Sekarang harapan saya hanya bisa memohon kepada Allah, kemudian kepada engkau. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kalimat ini harus kita perhatikan. Jadi kalimat yang betul itu kalau kita butuh pada seseorang, jangan langsung mengatakan samangken pon sobung pon perak empian pon, jangan begitu. Atau kemudian samangken pon Allah musumpian pon, tidak boleh. Tidak boleh, itu menuhankan orang ya. Jadi kalimat yang betul kalau kita memang pasrah apa, sekarang harapan saya cuma kepada Allah, kemudian jenengan. Jadi kemudian jenengan. Jangan sekarang harapan saya cuma sama Allah dan sampean. Jangan. Jangan. Jadi tidak boleh dengan kalimat dan. Tapi yang diajari di sini adalah harapan saya sekarang hanya kepada Allah, kemudian Bapak. Bahasanya gitu kalau kita minta tolong. Jangan kemudian sekarang harapan saya hanya kepada Allah dan Bapak. Jangan. Yang betul itu adalah harapan saya sekarang hanyalah pada Allah, kemudian sampean, artinya yang menjadi perantara nanti. Tidak boleh dengan dan, tapi dengan kemudian. As'aluka billadzi a'taka al-lawnul hasan wal jinal hasan wal mal ba'iran ataballagu alai fi safari. Demi zat yang telah memberimu warna kulit yang bagus, harta unta yang banyak, sudilah memberikan sesuatu agar kami bisa meneruskan perjalanan itu, kata orang itu. Apa jawabnya orang ini? Al-hukuku kasiro. Aduh, aku punya banyak tanggungan ini. Punya banyak tanggungan ini. Bahasa kasarannya samalah dengan kita kadang-kadang kan begitu. Aku punya banyak tanggungan ini. Nah, lalu kemudian malaikat mengatakan, kayaknya sampean itu dulu begini-begini, lalu diberikan oleh Allah. Lalu kenapa kemudian sekarang seperti itu? Nah orang ini ketika dikatakan oleh malaikat, sampean itu dulu kan dikasih Allah, dulu sampean itu kan jijik, banyak orang yang tidak mau sama sampean, kok sekarang jadi seperti itu. Tapi orang ini mengatakan, inna mawristu hadzal mal kabiran an kabir. Aku loh dapat harta ini dari mbah jujukku, dari jujukku ini, dari bapakku, dari mbakku ini hartaku. Nah, jadi dia tidak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hari dari mbanangko. Ada Pak, orang-orang sekarang itu banyak yang begitu. Tidak mengakui dari Allah. Arya kan polana kerja keras nangko, Arya kan laku nangko. Ada yang seperti itu. Kalau orang ini mengatakan ini loh dari mbah-mbahku. Lalu kemudian malaikat menyatakan in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Bila kamu berbohong, semoga Allah mengembalikan seperti keadaan semula. Nah itu terjadi. Begitu juga dengan yang kedua, orang yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah rambut lalu menjadi ganteng juga sama seperti itu. Dia tidak merasa itu dari Allah, dia merasa dari keluarganya, bahkan dia kemudian ini karena kepintaranku. Dan yang ketiga, saat kemudian datang kepada orang yang buta itu, orang buta inilah yang kemudian merasa bersyukur kepada Allah. Saat diingatkan dia mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari wa khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Orang ini langsung jujur mengatakan, dulu aku buta tapi diberikan Allah nikmat bisa melihat. Sekarang kamu mau ngambil apa silakan yang kamu suka, dan yang kamu tidak suka tidak usah. Jadi cukup kamu dalam perjalanan ini butuh apa, ambil silakan ambil yang kamu mau. Itu orang yang buta ini. Lalu kemudian malaikat memuji orang ini. Yang ketiga mengatakan, amsik malak fa innama ibtulitum faqad rudiya anka wa suhita ala sahibaik.
rawat, ambil sudah hartamu, kata malaikat, kami sedang menguji engkau dan Allah memuji engkau dengan sikapmu ini, sedangkan Allah murka pada dua temanmu ini. Jadi menjadi renungan buat kita Bapak dan Ibu sekalian, bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini harus kita syukuri, akui bahwa itu dari Allah. Jangan ada muncul sedikit pun itu karena kerja keras kita, usaha kita, kepintaran kita, karena pinternya aku ngelobi dan sebagainya. Tidak usah, akui itu dari Allah. Dan yang kedua, puji-puji Allah dengan selalu mengatakan kalimat alhamdulillah. Sedikit kita ingatkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan cara contoh, annahu kana idza ra'a ma yasuru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Jadi kalau kita menerima nikmat sesuatu yang baik yang kita senangi, selalu ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yasu'u qala alhamdulillah ala kulli halin. Jika kamu mendapati sesuatu yang tidak bagus, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli halin. Jadi saya, bapak-bapak dan ibu-ibu mulai sekarang ya seperti yang dicontohkan Nabi. Lagi sakit Pak, lagi tidak punya uang, lagi sakit, gimana kabarnya bro? Jawab alhamdulillah ala kulli halin. Gimana bro? Lalu dijawab, ada sakit keping kok dia setia. Oh jangan. Jadi alhamdulillah ala kulli halin, itu bagus. Itu biasakan begitu. Alhamdulillah ala kulli halin. Tak andik pisi Pak, tak andik pisi, bahaya itu. Gimana bro kabarnya? Palang setia. Ada dompet, tidak usah begitu. Alhamdulillah ala kulli halin. Jadi biasakan begitu ya, biasakan begitu. Nah, kemudian di hadis itu ada yang menarik itu. Nanti Allah akan menyediakan rumah khusus orang yang alhammadun, orang yang selama di dunia itu pekerjaannya, tahadusnya itu alhamdulillah boy. Jadi nanti di surga itu ada perumahan khusus. Perumahan itu artinya kalau di surga, istana di surga yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang selama di dunia dia suka apapun keadaannya selalu mengatakan alhamdulillah. Apa pun alhamdulillah. Jadi kondisi apapun dia selalu memuji Allah. Nah, ini orang hebat ini. Ada yang begini memang. Nah, memang sudah ada istananya. Baitul Hamdi. Allah akan menyediakan rumah di surga bagi orang-orang yang selama di dunia dia alhamdulillah, suka memuji-muji Allah dalam kondisi apapun. Ini hebatnya. Jadi orang yang berpikir akhirat itu ketika dia begitu ya alhamdulillah saja, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Kondisi jelek, jangankan dalam kondisi baik, kondisi yang tidak baik dirinya pun dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang jarang-jarang seperti ini, sudah disediakan istana di surga yang namanya Baitul Hamdi, khusus orang-orang yang diuji Allah, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kurang, dia masih tetap memuji Allah. Dan yang terakhir itu adalah orang yang kemudian menggunakan nikmat Allah itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin memberikan gambaran, inilah nikmat-nikmat Allah yang diberikan digunakan dengan jalan yang benar. Ada satu hadis yang menarik juga disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang seorang hamba yang pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu, ada seorang hamba lewat di sebuah perjalanan, lalu didengar dari langit mendung itu, di musim panas itu ada mendung sedikit. Hei mendung, kamu datang ke Fulan bin Fulan, datang ke Fulan bin Fulan. Orang ini mendengar suara dari langit itu. Siapa roh? Disebut namanya Fulan bin Fulan. Mendung datang ke sana gitu. Lalu kemudian orang ini penasaran, siapa Fulan bin Fulan itu? Hanya dia datangi orang yang disebut itu, dia tanya-tanya pada orang, siapa namanya Fulan bin Fulan itu? Sampai kemudian karena dia mendengar suara dari langit, sampailah di situ di tempat yang dituju itu. Lalu kemudian orang ini kemudian temu, Bapak Fulan bin Fulan? Iya katanya. Iya. Kenapa? Dia cerita, saya mendengar dari suara langit gitu, bahwa mendung itu suruh dibawa ke sampean. Terus orang itu ditanya, apa amalan Bapak kok sampai seperti itu hebatnya di langit itu didengar. Sampai di sana, lalu kemudian orang itu bercerita, ya seperti ini, aku seorang petani,
Aku seorang yang ya biasa saja lah gitu. Cuma aku memang membagi rizkiku itu pada tiga. Sepertiga untuk kami makan, untuk keluargaku, keluarga kami ini. Sepertiga untuk modal pengembangan, sepertiganya aku sedekahkan. Itu kata orang ini. Hebat. Ini contoh saja perilaku yang kemudian Allah puji seseorang dengan perilakunya menggunakan nikmat Allah itu. Kalau bahasa kita, kalau bahasa kasarannya bapak-bapak dapat uang lah, misalnya 900.000 lah, misalnya kalau dibagi 300 untuk dimakan, 300 untuk dikembangkan, dan 300 itu kemudian disedekahkan. Ini memang kayaknya sederhana, tapi butuh hati, butuh kemudian menggunakan nikmat Allah itu dengan benar dalam manajemen kita. Dan orang ini ternyata dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala perilakunya. Sampai kemudian mendung itu suruh datang kepada dia, datang. Bantu dia, kamu ke sana. Ini menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhai oleh Allah. Apakah selama ini harta yang kita miliki dan kita punyai itu seperti itu? Bagaimana manajemen kita? Kitalah yang nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk orang bersyukur atau tidak. Yang terpenting adalah kita ingin dapat pujian dari Allah. Kita dapat pujian dari Allah, bukan manusia, bukan manusia. Kalau manusia itu tidak usah reken, mau muji, mau mencela itu, selama kita kemudian punya keyakinan berjalan di atas kebenaran, sudah tidak usah dibahas. Kita hanya ingin dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala itu kita kemudian lakukan secara simultan tiga-tiganya, maka kita sama saja dengan kemudian mengikat nikmat Allah itu dengan kesyukuran, dan nanti Allah akan menambah nikmat itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Gak bolehkah aku jadi hamba Allah yang bersyukur?" Ya Aisyah, gak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bapak-bapak, ibu-ibu boleh nanti mengatakan, gak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bersyukur pada Allah dengan semua yang sudah diberikan Allah kepada saya. Saya kemudian beribadah pada Allah, menghambakan diri karena saya bersyukur sampai sejauh ini Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada aku. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberikan satu motivasi buat kita semua untuk dekat dengan Rasulullah, dekat dengan pribadi Rasulullah SAW. Satu di antaranya hari ini kita bahas, jadilah orang yang pandai bersyukur, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang kemudian akan mendapatkan nikmat yang terus-menerus sampai mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.